Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 10 akan mempresentasikan tugas besar besar Akbi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Izman Hasan Fahmi Zakaria. Saya Raja Bisa Mulang. Saya Alvino. Kopi Breu sedang menerapkan sistem standar costing untuk mengevaluasi efisiensi biaya pada pesanan mendadak 100 unit mesin espresso di awal tahun 2026. Namun, operasional perusahaan menghadapi tantangan besar berupa penurunan produktivitas akibat pekerja lepas yang belum berpengalaman, lingkungan kerja yang panas, serta pergantian supervisor setelah konflik internal. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah memicu lonjakan harga komponen impor dari Cina yang diperparah oleh buruknya pengawasan gudang sehingga sering terjadi kehilangan stok barang. Berbagai kendala ini berpotensi kuat memicu variasi biaya yang tidak menguntungkan dan manajemen siap melakukan investigasi lebih lanjut jika total variansi tersebut menembus batas toleransi sebesar 20%. Terus ada soal nomor satu, berapa anggaran biaya bahan langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead untuk memproduksi 100 unit mesin espresso. eh Kita udah dapat nih total harganya itu harga satuan dikali kebutuhan unit untuk 100 unit jadi dikali terus dikali habis itu total harganya jadi 5 juta 3 jutaan sama sampai total bahan bakunya 29.970 juta. Di sini ada rumusnya untuk biaya atau biaya tenaga kerja langsung atau TKL 100 kali 15 dikali 23.700. Jadi harga bahan baku per 100 unit 29.940.000. Nah, di sini selanjutnya ada soal yang kedua yaitu hitung variansi efisiensi, variansi harga, dan variansi total untuk seluruh komponen bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung. Untuk perhitungan variansi harga, diasumsikan jumlah barang yang dibeli sama dengan jumlah barang yang digunakan. Hitung persentase perbandingan antara hasil perhitungan variansi ini dengan biaya standar yang ada dan berdasarkan kebijakan perusahaan. Tentukan mana yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Nah, untuk yang soal kedua ini, kita yang pertama mencari variasi tarif tenaga kerja langsung, yaitu rumusnya tarif aktual dikurang tarif standar dan dikali jam aktual. Nah, lalu kita di sini juga mencari efisiensi, yaitu rumusnya jam aktual dikurang jam standar dikali tarif aktual. Di sini juga kita mencari variansi total, terus ada biaya standar kerja langsung, dan presentasi variansi tenaga kerja langsung, yaitu rumusnya variansi total dibagi biaya standar dikali 100%. Nah, di sini untuk kesimpulannya setelah dihitung ditemukan total pembengkakan biaya atau variansi totalnya sebesar 9.040.800 yang setara dengan 25,43% dari total biaya standar yang dianggarkan, yaitu 3 miliar 555 juta. Pemborosan ini sebagian besar disebabkan oleh masalah ketidakefisienan jam kerja. Karena waktu aktual yang dihabiskan lebih dari standar, sementara selisih akibat perubahan tarif upah pekerja kontribusinya sangat kecil, yaitu hanya sebesar 187.200. Nah, selanjutnya di sini ada soal ketiga, yaitu kita disuruh mencari eh, variansi overhead pabrik menggunakan pendekatan fleksibel overhead. Budgeting meliputi total variance, budget variance, spending variance, efficiency variance, volume variance. Nah, di sini udah ada hasil dari perhitungan semuanya. Dimulai dari total overhead variance hingga volume variance. Yang keempat ada keterangan yang diberikan, identifikasi kemungkinan penyebab terjadinya seluruh variansi. Lakukan identifikasi penyebab dengan menggunakan informasi yang tersedia. Yang A, ada tenaga kerja baru yang masih minim pengalaman. Lalu yang B, lingkungan kerja kurang mendukung.
Dan yang C, permasalahan internal dan pergantian pengawas. Lalu yang D, pengendalian persediaan gudang yang belum maksimal. Dan yang E, pengaruh nilai tukar mata uang asing. Terus yang terakhir, usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi. Jadi di sini kita ngambil 6 usulan. Yang pertama, melakukan pengecekan dan pemeliharaan fasilitas di workshop secara berkala. Yang kedua, ada membuat prosedur kerja atau SOP yang lebih terstruktur. Yang ketiga, ada memperketat pengawasan terhadap penggunaan jam kerja. Yang keempat, ada mengadakan peninjauan rutin terhadap penggunaan bahan baku. Yang kelima, ada menetapkan jadwal pemeliharaan mesin dan peralatan secara teratur. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi alur kerja dengan mengurangi kegiatan yang tidak memberikan manfaat. Nah, di sini untuk kesimpulan dari semua tugas besar itu adalah yang pertama produksi 100 unit mesin espresso oleh Kopi Tech Brew mengalami total pembengkakan biaya di seluruh pos operasional meliputi bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead yang dipicu oleh ketidakefisienan pekerja lepas baru kondisi lepas baru, lalu kondisi kerja yang panas, konflik internal, serta diperparah oleh hilangnya stok akibat buruknya pengawasan gudang dan lonjakan harga komponen impor dari Cina karena melemahnya rupiah. Mengingat lonjakan biaya bahan baku tenaga kerja telah melampaui batas toleransi 20%, manajemen wajib melakukan investigasi lebih lanjut serta direkomendasikan untuk segera membenahi sistem pengawasan gudang, memperbaiki fasilitas workshop, menyusun SOP perakitan yang terstruktur, dan memperketat pengawasan jam kerja langsung. Nah, sekian hasil presentasi dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.